Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk video kali ini kita video sederhana untuk ini ya, perakitan benso pesanan dari Bukit Tinggi, dari Pak Haji di Bukit Tinggi. Untuk rangkanya tetap seperti ini aja, pakai holo 46 juga 44 dirangkai semacam ini. Kemudian di sini ini ya, ada lubang kecil-kecil ini untuk nyekrup rangka ini pada tataan dasarnya. Ada 4 lubang. Ini di sana juga ada 4 untuk menyekrup rangka ini supaya kuat pada dudukan. Kemudian untuk ini tempat dinamo ya, jadi tempat dinamo di sini nanti bisa bergerak naik turun, yang mana fungsinya untuk mengatur ketegangan dari fan bel nanti. Oke. Dan ini ya, ini sedikit apa ya, tips atau trik ini supaya getaran bisa diredam sedikit. Ini potongan ban dalam ya, bisa diletakkan di bawahnya rangka sini baru disekrup. Jadi ban dalam ini menahan rangka ini terhadap tataan. Jadi untuk getaran bisa sedikit diredam dengan potongan ban dalam semacam ini. Kita buat 2 tumpuk, 3 tumpuk, atau 4 tumpuk sesuai kebutuhan saja untuk potongan ban dalamnya ini. Saya tekuk gini, diletakkan di bawah baru disekrupi. Oh ya, kebetulan di sini nih ya, ada Mas Ali yang baru datang. Assalamualaikum Mas Ali. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dibantu untuk perakitannya? Oh iya, siap siap perakitan. Oh. Yang keempat ya. Jadi ini ya, ini untuk tipsnya pasang wheel atas dan bawahnya. Mur ini tidak boleh dikencangi terlalu kuat karena akan mengakibatkan terlalu rapat. Jadi cukup dikencangi dengan tangan saja. Insya Allah tidak akan lepas. Jadi biar agak sedikit kendor gitu. Jadi tidak perlu dikencangkan sekali dengan kunci Inggris. Tadi Mas Ali membuat kesalahan dan sudah saya kartu kuning Mas Ali. Jadi ini tidak boleh terlalu rapat ya, karena kita butuh putarannya enak. Apakah ini nanti tidak bisa lepas? Jika pertanyaan begitu, dia memang bisa bergeser, tapi sangat jarang ya kasusnya bergeser semacam ini. Ya kita rapatkan lagi sedikit, tidak apa-apa, tidak ada kendala. Cuman selama buat sih jarang. Memang ada kasus semacam itu, murnya maju, cuman jarang. Nanti lepas, oh insya Allah tidak lepas. Insya Allah ya wis aman kok biasanya. Jadi tidak perlu rapat sekali, tidak perlu, cukup dirapatkan dengan tangan gini aja. Juga begitu dengan bawahnya, dan ini sudah ada fan belnya. Baru setelah ini kita setting untuk pemasangan blade. Siap Mas Ali? Oke, siap mantap. Dan untuk pemasangan blade ya, ini tuas ini kita turunkan dulu dengan memutar perlawanan arah jarum jam. Wheel atas akan turun, sedangkan ini untuk mengatur nanti kesejajaran blade terhadap roda bawah ya. Nah, ini untuk mengaturnya di ini tuas yang ini, sedangkan yang ini untuk naik turun. Kita turunkan dulu, lalu kita masukkan blade nya. Monggo Mas Ali. Dan ini ya, untuk blade sudah terpasang dengan
menarik tuas ini agar tuasnya ini ya, untuk yang tuas ini sudah kita putar, angkat. Terus jika pertanyaan seberapa kencangkah blade-nya itu atau mata gergajinya itu, diperkirakan gini ya, untuk gerakan dia ke kanan dan ke kiri itu sekitar 2 cm. Jadi tidak boleh terlalu tegang ininya, tidak boleh terlalu kencang, jadi memang agak sedikit kendor, kira-kira semacam ini. Kalau terlalu kenceng malah berat ya, rawan putus mungkin. Jadi kira-kira 2 cm lah dari gerakan mentok ke kanan dan ke kirinya ini sekitar 2 cm diperkirakan. Ini memang butuh apa ya, butuh sedikit pengalaman lah, feelingnya. Cuman cara orang beda-beda ya. Ini versi saya, dan ini sudah pas saya rasa. Kita tinggal lanjut. Terus ini kita putar. Kalau sudah selesai kita putar, kita lihat, kita putar manual ya, dengan tangan, jangan langsung pakai dinamo. Kita putar dengan tangan bahwa blade ini sudah stabil pada posisinya. Nah, kalau tidak stabil biasanya dia akan lari ke belakang atau lari ke depan begitu. Nah, itu kita perlu nyetel tuas yang ini, tuas bagian untuk pengaturan kemiringan blade itu. Dan ini saya rasa sudah pas, posisinya sudah stabil, artinya dia tidak lari-lari untuk posisinya. Dan ini juga ya, ada perbedaannya kita dengan pabrikan. Saya kurang paham, kurang tahu kenapa pabrikan itu ada diberikan semacam parit di wheelnya itu, wheel besinya itu, yang mana menurut saya itu akan rawan membuat putus dari blade-nya ini ya. Cuman nggak tahu pertimbangan mereka apa, kalau menurut saya kok gitu. Terus kalau itu kan untuk paritnya di sini itu untuk meletakkan karet. Nah, karetnya itu kalau tertekan semakin lama semakin habis, akibatnya ujung gergaji ini akan bergesekan dengan roda besinya ini, yaitu yang sering putus. Kemudian juga dari ini, dari blade guardnya yang hanya sekedar logam yang nusuk dari sini ke sini juga rawan kalau menurut saya. Mending bearing semacam ini. Dan ada beberapa produk juga kalau DIN ya, untuk bagian bawah ini kan kita lihat di sini ada bearing 3, yang ini guard paralel untuk menjaga dia tetap lurus blade-nya, yang ini holder, bearing holder. Nah, ini yang sering pernah saya temui itu tidak diberi untuk produk-produk yang lain. Itu saya rasa ya, ini saran ya, bukan minteri, bukan menggurui, tapi kalau menurut saya ini penting ya, dia berfungsi untuk menahan blade-nya ini waktu didorong bahan, bagian belakang akan nahan di bearing ini. Karena kalau tidak semacam itu akan gampang apa ya bahasanya, kalau saya itu mulet-mulet gini, akibatnya tidak lurus lah potongan. Padahal dengan menggunakan sistem mekanisme semacam ini aja terkadang kita masih tidak lurus motongnya. Karena apa? Karena kadang pengaruh ini yang kurang siku juga, karena produk buatan tangan ya, helmet kadang kita masih punya kelemahan-kelemahan. Mungkin itu bisa diperbaiki bersama-sama. Oke, kita lanjut pemasangannya untuk pasang blade guard bagian atas. Monggo Mas Ali, semangat nggih. Bagian atas. Nggih. Nah, ini pemasangan lidahnya ya, untuk penahan blade guard bagian atas. Nah, baru kita pasang untuk penguncinya, semacam itu. Oke, kita lanjut pasang blade guard bagian atas ya. Ini pasang harus dipasang. Oke. Oke. Pasangkan ring.
Oke, jadi semacam ini ya untuk blade guard bagian atas. Jadi ini bagian holder, ini bagian guard ya. Jadi bisa jadi kebetulan kita ini pakai Wipro dengan lebar 13 mili. Jadi misalnya untuk menggunakan blade yang lebih lebar lagi, otomatis ini ya menyesuaikan setelannya ini. Ini bisa maju mundur juga bearingnya mengikuti area permukaan daripada blade ini. Kemudian posisi kelurusannya ini mur-mur ini ya bisa untuk setting baik untuk kelurusan semacam ini maupun maju mundurnya ya di sini di dua mur ini untuk mengatur adjustmentnya nih di situ. Jadi semacam ini hasilnya. Nah, ini sudah dipasang dengan sempurna oleh Mas Ali. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Kemudian kita pasang cover setelah ini. Dan ini untuk penguncinya ya ketinggian daripada guard ini bisa naik turun di sini penguncinya. Oke. Oke. Ini hasil sementara semacam ini, guys. Ini nanti tinggal kita pasang top table-nya di sini. Untuk permukaan wheel itu sendiri ya, ini sebetulnya tidak boleh lurus begini, harus agak cembung. Jadi di sini agak cembung ke sini. Itu juga akan membuat blade lebih awet, tidak gampang putus. Insya Allah semacam itu teorinya. Jadi kalau yang rekan-rekan yang buat dari besi langsung tetap dibuat oval, jangan lurus 90 derajat begini, tapi oval. Area ini agak oval. Insya Allah ini nanti lancar. Oke, kita lanjut pasang top table. Ini ya, nanti kita ini top table-nya ini sudah kita atas permintaan konsumen ya, sudah dilapisi dengan plat. Kemudian nanti kita pasang di sini, di kuncinya di sini, di bagian ini sama pada bagian ini. Jadi misalnya untuk mengganti blade, konsumen perlu melepas skrup yang ada di sini untuk membuka cover bagian bawah ini. Untuk mengganti, kalau bagian atas sih bisa lewat sela-sela ini, tidak perlu dilepas sih. Untuk bagian atasnya, kalau bagian bawah masih perlu. Oke, kita lanjut pasang top table. Kebetulan tadi ya, bagian bawah sudah dirapatkan, tapi ini masih bisa digeser untuk mencari kelurusannya terhadap blade. Setelah lurus baru kita kunci dari arah sini, dua ini. Oke, semacam itu. Monggo Mas Ali.
Dan ini ya hasil akhirnya semacam ini. Ini nanti kita coba pakai dinamo setengah HP RPM 2800. Kita coba untuk digergaji. Oke. Oke, semacam ini hasil akhirnya. Kira-kira nanti ini kita packing terus kita kirim. Oh iya, nanti kita tambah nih sedikit tips untuk memotong lurus atau membelah lurus ya. Pertama dari ini lebar blade harus lebar lah kalau menurut saya untuk membelah lurus. Kemudian dibuatkan fence karena ini nanti juga ada fence-nya. Kita coba aja dulu. Enggak. Dan ini ya sedikit tips atau trik cara saya kalau kita membelah. Biasanya kan kadang itu blade itu lari ya, kadang ke sini terutama kalau dari mesin benzonya yang bagian bawahnya itu tidak ada bearing holder untuk nahan blade, biasanya malah gampang sekali lari, akhirnya tidak membelah lurus. Nah, untuk mengatasinya biasanya saya menggunakan cara ini ya. Ini fence, saya kasih depannya, saya kasih papan semacam ini. Nah, papan ini bagian sini tidak keluar dari belakangnya blade. Nah, jadi semacam ini. Ini yang ujung ini tidak melebihi dari belakang blade ini. Jadi maksudnya ketika bahan yang terpotong sudah keluar sini tidak terjepit lagi. Jadi yang akan terpotong hanya sampai area pada belakang blade ini aja, supaya nanti hasil potongannya bisa lurus. Oke, kita praktekkan ya, monggo. Ini hasilnya semacam ini ya, lumayan lurus ya. Dengan trik dan tips semacam ini bisa membelah tipis lurus. Jadi ya barangkali bisa deh dibuat untuk panduan rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga semakin sukses. Terima kasih guys sudah menyaksikan video sederhana, dokumentasi sederhana ini. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe, juga terima kasih kepada Mas Ali yang sudah bersedia membantu nggih. Terima kasih Mas Ali. Oke, sama-sama. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diangkut ke stasiun OTW Jakarta. Ada dua barang, yang ini benzo, yang sana itu sendernya di sini. Ada dua barang. Oke.